Hai guys, kenalin saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah aliran psikologi dengan dosen pengampu Farhadila Firdaus, SPC MA atau akrab dipanggil dengan sebutan Kak Ila. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu ada Nur Aisyah dengan saya sendiri Nur Ainun Wajangsari, Nur Aksi Amalia, dan Nur Ainun Nisa. Nah, itulah perkenalan tentang presentasi kami kali ini dan anggota kelompok kami. Hope you enjoy this video. Halo, perkenalkan saya Nur Ainun Wajangsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pada masa Yunani kuno. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, sebaiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih psikologi itu? Ternyata, psikologi itu terkonstruksi dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Nah, jika digabungin, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psyche atau soul merupakan prinsip hidup semua makhluk bagi bangsa Yunani pada saat itu. Pada masa Yunani kuno, psikologi bukanlah ilmu yang mudah. Karena apa? Banyak filsuf pada masa itu yang memiliki pendapat yang berbeda-beda, baik itu langsung maupun tidak. Nah, adapun filsuf-filsuf pada masa Yunani kuno yaitu ada Thales, Heraclitus, Parmenides, dan Empedocles, dan masih banyak filsuf-filsuf lainnya. Nah, pada saat masa Yunani kuno, barulah berkembang pemikiran-pemikiran tentang metafisika, epistemologi, dan moralitas. Nah, adapun filsuf yang membahas mengenai gejala kejiwaan pada masa Yunani kuno. Ternyata, sejak tahun 600 sampai 500 sebelum Masehi, filsafat sudah membahas mengenai gejala kejiwaan. Adapun tokoh-tokoh yang membahas tentang gejala kejiwaan ini ada salah satunya ada Thales yang mengartikan bahwa jiwa merupakan supernatural. Menurutnya, jiwa itu tidak ada, yang ada hanyalah gejala alam yang berasal dari elemen air dan lain sebagainya. Dan yang kedua ialah Anaximenes. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu itu berasal dari Epiron. Epiron dapat diartikan sebagai bagaimana konsep kita mempercayai adanya Tuhan. Seperti itu Anaximenes berpendapat bahwa jiwa itu ada. Nah, yang ketiga ialah Anaximenes. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu itu berasal dari udara. Anaximenes juga mendukung pendapat Anaximenes bahwa jiwa itu ada. Adapun filsuf yang berperan penting dalam perkembangan ilmu psikologi, yaitu ada Thales dari tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Ada Plato dari 427 sampai 347 sebelum Masehi. Dan ada Aristoteles dari 384 sampai 322 sebelum Masehi. Socrates sendiri yang memperkenalkan tentang teknik notice atau teknik wawancara yang menggali pikiran manusia. Ia memiliki kepercayaan bahwa pikiran mencerminkan jiwa. Kemudian ada Plato, seorang penganut dualisme. Ia berpendapat bahwa jiwa berisi dari ide-ide dari pengalaman sehari-hari. Kemudian ada Aristoteles, dia berkeyakinan bahwa segala jiwa harus menempati suatu wujud, karena baginya wujud merupakan ekspresi dari jiwa, dan hanya Tuhanlah satu-satunya yang tak berwujud. Masa Helenistik hingga Eropa memasuki masa kegelapan. Sebelum memasuki abad pertengahan, terjadi peralihan kekuasaan dari kekuasaan Yunani ke Romawi. Pada tahun 322 sebelum Masehi, masa ini biasa disebut dengan masa Helenistik. Masa Helenistik diawali dengan perang antara Yunani dengan Makedonia yang dipimpin oleh Alexander Agung, di mana perang ini terjadi pada tahun 431 sebelum Masehi sampai tahun 404 sebelum Masehi. Dalam perang tersebut Alexander Agung meninggal dunia. Meninggalnya Alexander Agung menjadi awal masa Helenistik. Masa ini ditandai dengan ditolaknya pemikiran-pemikiran Yunani kuno yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih suka dengan filsafat yang membahas masalah-masalah kehidupan praktis dalam kehidupan sehari-hari daripada membahas masalah teoritis yang bersifat spekulatif. Pada masa itu muncullah pemikiran-pemikiran anti-filsafat dan sebagiannya pro-filsafat seperti skeptisme, sinisme, epikureanisme, dan stoikisme.
Skeptisme yang dipelopori oleh Pyrrho 360-270 sebelum Masehi, sinisme yang dipelopori oleh Antisthenes 445-365 sebelum Masehi. Skeptisme dan sinisme merupakan pemikiran yang tidak suka dengan filsafat dan mereka pesimis dengan kemampuan manusia dalam menemukan pengetahuan yang benar. Epikureanisme yang dipelopori oleh Epicurus 341-270 sebelum Masehi, Stoicism yang dipelopori oleh Zeno 335-263 sebelum Masehi. Epikureanisme dan Stoicisme mempercayai adanya prinsip tunggal yang mengendalikan alam semesta dan manusia dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Kemudian kita beralih masa Kekaisaran Romawi. Pada masa ini berlangsung pada tahun 500 sampai 470 sebelum Masehi. Masa itu perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi mengalami penurunan. Mereka tidak tertarik dengan teknologi dan administrasi. Neoplatonisme merupakan ide-ide Plato yang menekankan pada aspek mistik dan mengurangi aspek rasional. Adapun tokoh-tokoh pada masa Kekaisaran Romawi ada 4, yaitu Philo 25 sebelum Masehi sampai 50 Masehi, Galen 130 sampai 200 Masehi, Plotinus 205 sampai 270 Masehi, Saint Augustine 354 sampai 430 Masehi. Masa kegelapan atau Dark Ages. Nah, pada masa pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi. Kekaisaran hancur dan diambil alih oleh Konstantinopel, berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak dapat berkembang dan tidak banyak kontribusi, sehingga pada masa tersebut disebut masa kegelapan atau Dark Ages. Saya Nur Ainunisa akan menjelaskan mengenai abad pertengahan. Sejarahnya, pada abad pertengahan, ilmu psikologi sudah berkembang di dunia Islam. Awal abad pertengahan, Eropa berada pada abad kegelapan, di mana pada masa ini filsafat dan ilmu pengetahuan tidak berkembang atau bahkan mengalami penurunan. Pada masa itu, masyarakat Eropa mempercayai mistisme daripada rasionalisme. Pada abad pertengahan Barat mengalami masa kegelapan saat sangat berbanding terbalik dengan Timur, khususnya di tanah Arab. Kemudian agama Islam terus berkembang di Timur dan berlangsung dari abad ke-7 hingga abad ke-14. Para pemikiran Muslim berkembang termasuk mengenai ilmu filsuf Yunani kuno oleh Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Mereka juga mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi lebih maju, termasuk ilmu psikologi. Para pemikir Muslim ini kemudian mengembangkan berbagai macam ilmu, yaitu seperti ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu filsafat, ilmu hukum, dan lain-lain. Adapun tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan ilmu psikologi pada abad pertengahan ini. Yang pertama ada Al-As'ad bin Qais Al-Kindi. Al-As'ad bin Qais Al-Kindi atau biasa dijuluki dengan filsuf pertama Islam memiliki pandangan bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan menginternalisasikan nilai-nilai keutamaan. Al-Kindi ini menggunakan terapi kognitif untuk mengatasi depresi. Al-Kindi berpendapat bahwa jiwa manusia merupakan pancaran ataupun emanasi dari Tuhan. Walaupun menyatu secara aksidental dengan tubuh, jiwa tersebut independen dan bersifat abadi. Yang kedua ada Abu Bakar Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi atau biasa disebut dengan The Arabic Journey. Ar-Razi ini merupakan penulis buku tentang kesehatan jiwa yang berjudul At-Tib Ar-Ruhani. Ar-Razi ini memiliki keyakinan bahwa pengetahuan indrawi berpengaruh terhadap proses mental dan gejolak emosi yang berlebihan dapat mempengaruhi aspek fisik. Ar-Razi ini menganggap penting penggunaan metode distraksi, musik, diet, mandi, dan pemberian obat kimia. Yang ketiga ada Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Al-Farabi yang biasa dijuluki dengan The Second Teacher. Al-Farabi ini dikenal sebagai pemikir psikologi sosial. Al-Farabi berpendapat bahwa jiwa manusia merupakan sesuatu yang bersifat immaterial. Al-Farabi
menyebutkan 5 fakultas jiwa, yaitu ada nutritif atau vegetatif, sensitif atau indrawi, desideratif atau afektif, imajinatif, dan rasional. Ia memiliki sumbangsi terhadap psikologi dalam penggunaan seni untuk terapi. Materi selanjutnya adalah masa Renaissance di Eropa. Setelah mengalami masa kegelapan, Eropa kemudian memasuki masa kebangkitan yang biasa disebut dengan masa Renaissance. Renaissance yang bermakna terlahir kembali berawal dari Italia dan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Munculnya masa Renaissance dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang memengaruhi antara lain adalah kontribusi peradaban Islam yang memang sudah terlebih dahulu mengalami kemajuan. Walaupun sebagian ahli tidak mengakuinya, kontribusi peradaban Islam terhadap Renaissance sulit dibantah. Selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal yang berpengaruh terhadap masa Renaissance antara lain adanya kritik terhadap hegemoni gereja, krisis ekonomi akibat peperangan, penjelajahan Marco Polo dan Columbus, serta penemuan mesin cetak. Selanjutnya adalah pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu. Berdirinya ilmu psikologi menjadi ilmu yang mandiri mendapatkan reaksi yang beragam. Wilhelm Wundt dapat dikatakan sebagai bapak psikologi modern. Ia telah berusaha untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Sebelum abad ke-19, psikologi merupakan bagian dari filsafat. Perbedaan cara memecahkan masalah jiwa di masa lampau dan di masa modern. Nah, materi terakhir ialah kita akan membahas tentang setelah berdirinya psikologi sebagai ilmu. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, siapa sih tokoh di balik berdirinya ilmu psikologi. Nah, ternyata tokoh di balik itu ialah Wundt. Ia dianggap sebagai founding father psikologi modern karena dialah yang menyebutkan perlunya sains baru, yaitu sains yang dapat memadai realitas yang tidak dapat memadai realitas yang tidak dapat dipahami oleh ilmu fisiologi, dan sangat berusaha menjadikan ilmu psikologi sebagai ilmu mandiri. Terlihat dari bukunya yang ia tulis berjudul The Work is Here Present to the Public is an attempt to mark out a new domain of science. Dukungan terhadap teori Wundt ialah salah satu filsuf yang mendukung teori Wundt. Dia bernama Brentano mendukung terbentuknya psikologi sebagai ilmu yang mandiri. Sependapat dengan Wundt tentang kesadaran sebagai pokok kajian psikologi dan ia tidak sependapat dengan Wundt yang menekankan pada elemen kesadaran. Brentano yang paling penting ia teliti ialah aktivitas kesadaran atau psychology. Bukan hanya fenomena fisik, tapi juga fenomena mental, psychology of science of mental phenomena. Nah, adapun kritik terhadap teori Wundt ini dikritik oleh suatu filsuf yang bernama Stamps. Ia berpendapat bahwa pengalaman adalah data yang berharga bagi Stamps, tidak sependapat dengan teori Wundt yang menganalisis pengalaman menjadi elemen-elemen kecil sehingga membuatnya tidak alamiah lagi. Bagi Stamps, pengalaman lebih bermakna bagi yang mengalaminya jika dibiarkan apa adanya. Cikal bakal aliran fenomenologi Edmund Husserl kritik Stamps terhadap peneliti Wundt tentang akustik yang menggunakan introspective experiment. The subject yang tidak mengerti akustik yang hal ini tidak menghasilkan penelitian yang berwibawa. Nah, itulah tadi pemaparan presentasi dari kelompok kami tentang sejarah aliran psikologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menontonnya. Terima kasih.